Teror pocong Mbak Sum. Awalnya aku gak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalamanku, ini adalah salah satu kejadian yang menurutku paling seram, membekas, bahkan sampai sekarang. Dan jujur aku masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau tidak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Temanku si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Kamu gak pulang? Sebentar lagi maghrib loh. Aku bingung. Karena nggak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain nyuruh aku pulang di saat maghrib. Karena maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagiku. Aku perhatiin teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga. Sebuah desa yang terletak di sebelah timur desaku berada. Waktu itu aku masih SMK. Dan jalanan belum diaspal seperti sekarang ini. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga ini masih satu kecamatan. Hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, kalian gak salah dengar. Pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang, ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang. Akhirnya aku mengalah. Aku pun ikut pulang. Meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama. Karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar. Semua rumah sudah tertutup. Menurutku ini aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini. Semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kondisinya saat ini kosong melompong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa kusadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku ketemu sama seseorang. Dari jauh memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi nungguin, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku mendekat, perasaanku tiba-tiba merasa gak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin menerpaku. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya itu Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Nggak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga. Sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo Mbak. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri. Matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku. Jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini. Karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini aku gak lihat ada yang lewat. Aneh gak seperti biasanya. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku.
karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha nggak mikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga nggak lupa buat ucap salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepedaku terdengar. Perasaanku menjadi nggak enak. Kalau begini, biasanya sepedaku mau los. Kalau begini, biasanya rantai sepedaku mau lepas. Aku cuma ngebatin. Jangan di sini lepasnya. Nanti saja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepedaku lepas beneran. Aku mengumpat keras-keras. Ciancuk. Tapi begitu sadar aku mengumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku. Aku lihat depan dan belakang. Masih belum lihat ada orang yang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah kutinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku dengar suara seperti suara burung. Aku melihat sekeliling. Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau gak mau akhirnya aku melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama. Dipisahkan oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa melihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihat ke arahku. Aku menyipitkan mata, berusaha memperhatikan, sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertakku, aku jadi merasa lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini? Katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. Rantai sepeda saya lepas, Pak. Aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya udah, sini tak bantuin. Beliau membantu membenarkan rantai sepedaku. Sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi. Dan sekarang, gak ada apa-apa. Karena yang kulihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh. Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Dan jangan keluar-keluar lagi ya. Aku cepat mengayuh buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku gak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, aku nggak bisa ngasih tahu. Karena apa yang mau aku ceritakan menyangkut privasi penting sebuah keluarga. Dan tentu saja keamanan tempat aku tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu lagi sama Adi di sebuah gor yang biasa digunakan untuk olahraga. Aku sama Adi memang beda sekolah. Dan seperti yang ku bilang, aku jarang main ke desa sebelah, meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba aku keingat kejadian petang itu. Aku ceritakan semuanya, mulai dari rumah warga, sampai kejadian di pemakaman yang menurutku seram itu. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku ketemu sama Mbak Sum. Awalnya Adi gak tertarik dengan ceritaku. Dan soal rumah udah dikunci itu aku tahu. Kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang ngintip. Namun Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita
Aku ketemu sama Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, aku tahu Adi tampak pucat dan lihat aku dengan tatapan ngeri. Adi nggak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku nggak penasaran sama sekali. Karena emang semua rentetan kejadian nggak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya, ketika aku di rumah dan ibuku bilang nggak masak, aku usul sama ibu, beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak. Ibuku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. Loh, kamu nggak tahu ta? Kata ibuku. Tahu apa, Mak? Kataku. Mbak Sum kan sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Innalillahi. Aku cuma ngebatin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa. Tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih nggak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Sampai aku baru ingat. Kejadian aku ketemu Mbak Sum. Bukannya masih seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya ibuku, apa nggak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah, karena ibuku ngelayat ke sana. Tapi ibuku ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman.